Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Tanbihun dalam kurung halaman 40 di pinggir tanbihun. Arti tanbihun ini sangat penting kita memperhatikan, disebut tanbih namanya. Artinya termasuk sesuatu yang penting diperhatikan. Tak dapat tiada, artinya kada kawa kada, bagi orang yang menuntut ilmu itu, ini yang menuntut ilmu lah, baik itu di majelis ta'lim, di pesantren, kuliah sama aja juga, atau di sekolah-sekolah yang lain, maka kada kawa kada orang yang menuntut ilmu itu, yaitu daripada membaikkan niatnya, membujurakan niat menuntut ilmu. Jadi membujurakan niat itu termasuk utama, karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu, itu ada alif lam itu hapuslah. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyati. Nah, sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi sahnya amal, diterimanya amal, atau bapahalanya amal, atau ada faedahnya amal itu kaina di akhirat, itu tergantung niat. Bila niatnya salah, kada bujur, walaupun amalnya tadi baik, maka tak umpat juga amal tadi kada ada manfaatnya, kada ada faedahnya, gara-gara niat. Sebab niat itu jadi pandangan Allah Ta'ala. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang kita gawi itu pandangan makhluk, pandangan malaikat. Tapi kalau niat itu Allah yang memandang. Apabila niatnya bujur, maka hasillah perbuatan baik tadi, hasil manfaatnya, hasil faedahnya, hasil pahalanya. Dan daripada Rasulullah SAW, Nabi kita pulang bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati. Kebalikannya pulang, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Artinya, berapa banyak daripada amal-amal hamba nih, amal-amal kita nih, dirupakan, artinya secara penampakannya dengan rupa amal dunia. Penampakannya memang amal dunia, kemudian jadi ia dengan sebab baik niat, tuh tambahi sebab situ. Dengan sebab baik niat, kemudian jadi ia dengan sebab baik niat itu daripada amal akhirat. Jadi gawiannya gawian dunia, tapi karena sebab niatnya tadi baik, maka ada manfaatnya di akhirat, maka dihukumi amal akhirat walaupun gawiannya gawian dunia. Nah, berdagang maksudnya gawian dunia ya, kalau tapi niatnya bagus, hendak supaya mempermudah kita beramal, beribadah, aku berdagang ini supaya nyaman bersedekah karena bila ada duit lebihan.
segan macam-macam niat yang bagus-bagus. Nah, maka karena berdagang tadi walaupun rupanya rupa dunia, tapi karena niatnya niat baik, ada manfaatnya di akhirat, maka disebutlah amal akhirat namanya. Dan berapa banyak juga daripada amal yang dirupakan dengan rupa amal akhirat. Nah, amalnya ini gawiannya penampakan rupa amal akhirat. Sembahyang 2 rakaat di masjid pulang. Nah, sembahyang 40 rakaat di pucuk masjid lagi. Nah, tetapi kemudian jadi ia daripada amal dunia. Nah, dikategorikan amal dunia walaupun penampakannya amal akhirat. Apa sebab? Dengan sebab jahatnya niat. Nah, jahat niat walaupun amalnya tadi amal akhirat, ada faedahnya di akhirat. Berarti disebut amal dunia aja, ingat dunia aja naranya penampakannya, faedahnya kadada di akhirat. Gara-gara niatnya salah. Ke masjid, hendak sembahyang, apa niatnya? Lihatin niatnya dulu. Bila niatnya bagus, bagus juga. Karena Allah memandang niat. Jadi kita tuh kadang-kala menilai orang yang di pasar hari-hari ke pasar menuju usaha terus dia. Nah, kita kada tahu niatnya ya Allah. Nah, apa niatnya kada tahu kita. Banyak orang di pasar tuh niatnya hendak mengongkosi anak sekolah pesantren, sekolah macam-macam yang bagus-bagus tuh. Nah, itu pejuang narnya. Maka sayugyanya bagi barang siapa hendak berbuat sesuatu kebajikan. Nah, siapakah orangnya, laki-laki bini-bini hendak mengerjakan satu kebajikan, bahwa ia menghadirkan akan niat yang baik. Nah, tambahin di situ yang baik, menghadirkan akan niat yang baik. Maka diniatkannya dengan setiap pekerjaan itu. Nah, apa niatnya? Contohnya diantaranya yaitu akan wajah Allah Ta'ala. Maksud wajah Allah ini ridhonya Allah. Nah, bahasa yang sering kita menyambat itu lillahi ta'ala. Jadi setiap amal kebaikan hendaknya niatnya tadi semata-mata lillahi ta'ala. Nah, apa maksud lillahi ta'ala itu? Yaitu menjunjung perintah Allah. Allah menyuruh gawiyai, ada yang lain dari itu dorongannya. Nah, itu yang kita masuk utama niat. Nah, yang termasuk niat yang paling bersih itu wajah Allah. Wajah Allah di sini maksudnya ridhonya Allah, semata-mata karena Allah, atau semata-mata karena disuruh oleh Allah. Nah, kayak itu. Karena niat itu kepala segala amal. Nah, kepalanya kadada manusia tuh, kepala kadada kayak apa? Biar pagelangan kayak adirai. Betis batang paha nang kayak Arnold, kepala kadada ada faedah ya. Kepala itu penting benar. Nah, maka niat itu kepala segala amal. Berarti bila niatnya salah, amalnya itu kada berfungsi lagi, kada berfaedah lagi. Yaitu asalnya, pondasinya, yang iyanya aja kita, dasarnya sama sekali. Dan yang selain itu selain niat, nang kayak misalnya amaliyah yang lain dari niat tuh, itu dibinakan atasnya. Maksud dibinakan tuh mengikuti atasnya. Mau pati niatnya baik, hasil gawiannya juga ada pahalanya. Niatnya jahat, gawiannya tadi hasilnya ada pahalanya, walaupun gawiannya gawian baik. Nah, itu. Amun nang kaya ini gawiannya sudah salah, niatnya bujur, atau kada kawan. Mencuntan yang talu ayam orang. Nah, itu kan gawian salah loh kok. Kayak apa supaya baik ya, niatnya niat baik ya. Jadi kita ambil tuh Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sahajaku mengambil ini untuk supaya makan siang lillahi ta'ala aja misalnya. Ada kawan yang kayak itu malah haram, berdosa. Nah, jadi gawiannya gawian yang jelas diharam makan itu kada kawan disimpang-simpang akan dibabaikakan tuh ada kawan tetap kada bagus. Nah, jadi niat ini cakaibar itu kepalanya, yang lain itu menggiring ya kita. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, nah lah kita tuh hendak tabuka
pintu kebaikan di diri kita. Maka yang ianya tadi niat dibujurakan. Maka niat yang baik itu pintu kebaikan. Bila sudah terbuka, cagar banyak tuh kita dapat kebaikan, pahala dan faidah-faidah. Sebabnya pintunya sudah terbuka. Apa pintu kebaikan di diri kita? Niat yang benar. Nah, jadi jasidin, barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, maka tambahin maka di situ. Maka dibukakan oleh Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Nah, satu pintu kita buka, maksudnya niat bujurakan, dapat inya 70 pintu kebaikan atau hidayah, petunjuk dari Tuhan. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, maksudnya niatnya kada bujur, maka dibukakan oleh Allah atasnya 70 pintu kepada khudlan. Khudlan itu kahinaan. Nah, kahinaan kita. Arti hina tadi itu ya hina tuh bang, ada bagus. Yakni tiada dapat petunjuk. Kurang ada petunjuk. Hina. Jadi niat bujur mendatangkan petunjuk dari Allah. Niat salah mendatangkan kehinaan dari Allah. Nah jadi kita tuh kada penting, kada usah model kayak bersaing tuh kada usah. Niatnya bujurakan. Niat bujurakan, gawian bujurakan, hasilnya Allah yang ngatur. Nah gitu. Maka, nah sambungannya, nah itu bagus digaris bawahi maka itu. Nah, maka pintu kebajikan itu adalah daripada baiknya niat. Nah jadi apa? Garang pintu kebajikan di diri kita, baiknya niat. Bila niat baik berarti terbuka pintu kebaikan di diri kita, cagar dapat petunjuk dari Allah dan lain-lain sebagainya. Dan pintu kejahatan bang apa? Yaitu daripada jahatnya niat. Nah, jadi bila niat kita jahat sama membukakan pintu kejahatan, artinya cagar hina orang itu. Maka apabila berniat si hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Jadi mau niatnya baik dapat pahala. Dan jika tiada, artinya kada niat baik tuh. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun. Nah niatnya baik tapi kada sempat menggawi kebaikan itu, tetap inya tadi diberi pahala atasnya. Ini ulangi nah. Maka apabila berniat si hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun. Melihat orang bina miskin kasihan berniat karena bila aku sugih ku beri tiap bulan baris sakarung saurang sembako, hintalo segala macam, berniat nang kayak itu. Tapi bujur-bujur jangan kayak begayaan. Asal bujur-bujur dapat sudah pahalanya kita. Karena bila ya dasar bujur-bujur niatnya dasar bujur, pas terbukti kita sugih, dasar kita bujur menggawinin toh. Seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jar Nabi firman Allah taala bagi malaikat hafazah. Allah berfirman kepada malaikat hafazah pada hari kiamat. Jar Allah, "Oi malaikat hafazah, surat olehmu bagi hambaku bagian-bagian daripada pahala." Nah, arti surat itu tulis wahai malaikat hafazah bagi hambaku itu nah banyak bagian-bagian itu macam-macam pahala, yaitu daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Jadi ujian malaikat hafazah perasa menurut yang kami ketahui, yang kami kan menjaga nih. Malaikat hafazah itu ada di sekitar kita nih. Nah, kada dapat ulun melihat orang tuh menggawi kebaikan itu Tuhan kenapa timbul pahalanya ada. Nah, jar Allah taala tulis pahalanya. Orang itu menggawi ini jual malaikat hafazah, kada ada gawiannya. Nah, nya kada menggawi apa-apa. Tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Nah, dan tiada di dalam suratannya, itu pun kami pun mencatat tulisannya kada ada juga dalam dokumen kami itu kada ada. Jadi kata baca ini tuh menggawi ini menggawi itu. Kenapa ditulis pahalanya? Menggawi itu menggawi ini. Maka firman Allah taala bahwasanya jar Allah ia berniat hendak perbuat akan dia. Nah, ia berniat hendak menggawinin tuh.
Cuma karena kemampuannya kada terlaksana, tapi niatnya ada. Disuruh oleh Allah menulis pahalanya kepada malaikat hafazah. Nah, malaikat hafazah kada tahu niat kita. Nya melihat yang gawiannya aja catatnya. Nah, kalau Allah tahu niat kita. Jadi bagus benar niat kebaikan tuh andak taros. Jarpian kaina aku bilanya alim no. Ya kalau ini. Nah, niat yang baik. Tapi sesuaikan dengan gawian juga. Jurusannya tuh hendak alim, jurusannya menuntut ilmu, ya kalau. Kaina aku bila alim ya, tapi galing-galing berabah. Kada dia menuntut ilmunya, nah, itu kada sesuai lawan niat nadanya. Hikayat, ini satu kisah. Bahwasanya ada dua orang bersaudara. Ini bersaudara, sadarah nih. Adalah salah seorang daripada keduanya abid, yang seikung abid artinya ahli ibadah, yang berbuat ibadah, dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat, maksudnya fasik. Nah itu tulis fasik, jadi ringkas sedikit. Yang satu abid, yang satunya fasik. Dan adalah yang abid itu, yang abid ini nah berdiam di atas gunung, yang fasik itu berdiam di pasar. Nah, yang abid ini kan beribadah ya harus di atas gunung, sedangkan yang fasik ini mabuk di pasar, nampiling orang, bejinah lawan bini orang. Nah, nya jaga. Dan adalah yang abid itu suatu hari cinta hendak melihat iblis. Nah, hendak tahu kayak bagaimana rupa iblis. Naraninya ahli ibadah dikabulkan Tuhan. Nah, maka pada satu hari melihat ia akan iblis. Iblis bertampai. Bapandirnya lawan iblis. Bapandir. Dan berkata si iblis baginya, bagi si abid tadi. Ini di atas gunung orangnya ini berdiam, dah keluar. Hai, menyesal atas engkau, telah engkau sia-siakan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri, maksudnya menahan diri engkau dan mempenatkan akan badan. Maksud mempenatkan itu menyusahkan akan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Nah, ini kisahnya kayak ini. Ujar iblis, bertemu dengan iblis, ya iblis pas benernya bertamu aku nih. Makanya kalau bisa jangan kita berniat berpikir bertamu yang ada bagus nih tuh. Berniat hendak bertamu Fir'aun, ada usah. Kalau kepina kalah pengaruh kita, kalah tadah. Ini kalah tadah akhirnya. Bertamu dengan iblis kabul, ya iblis nyawa umur 40 tahun lagi. 40 tahun lagi umurnya mah, betul meninggal. Kisah tahu iblis nih. Nah, kisah tahu ini abidnya ada alim juga. Jadi ujar si iblis, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun, maka ikuti olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya. Nah, nyawa kan 40 tahun lagi umur. Jadi kawas nyawa tuh mengatur berapa puluh tahun nyawa hendak bermaksiat menggunakan badan supaya beremian kayak hendak nyawa juga di bawahan itu. Sebab kaina bila paparak mati, kawa kita tahu mau ukur bertobat nyawa. 40 tahun lagi umur iblis. Nah, ini dijebak iblis nih. Maka berkata yang si abid tadi pada dirinya, nah yang bertemuan iblis tuh permisi aja bisa kalau madahin tuh alhamdulillah. Nah, nyawa mau 40 tahun aja lagi nyawa hendak jual merasa nyaman yang kayak nasenak nyaman di bawah tuh nah makan sok hendak, minum sok hendak, amun nyawa puasa hari-hari di atas gunung ini. Di sana dan senak nyawa apam hari-hari terasa. Nah, seorang ada apam-apamnya. Nah, coba turun dia nyawa. Karena bila paparak 40 tahun ya bertobat. Nah, itu maksudnya. Maka berkata yang si abid itu pada dirinya, artinya berpikir nih, aku jadinya hendak turun pergi muafakat, arti muafakat nih menyamai dengan saudaraku. Nah, gawiannya nih di bawah itu, artinya di pasar, pada urusan makan dan minum dan pada segala yang lezat-lezat semasa atau sewaktu 20 tahun aja gini jadi berniat. Kan 40 tahun umur nih. Jadi 20 tahun aku hendak beremian dulu. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat 20 tahun sisanya yang tinggal.
Nah, kayak itu niatnya hendak baramian 20 tahun, karena 20 tahun sisanya pulang naik ke gunung pulang. Kayak itu niatnya. Jadi turun gunung ini niatnya hendak baramian. Hendak yang baramian tuh Bang. Nah, maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Dan saudaranya yang di bawah pulang jaga, arti jaga tuh sadar. Yang di bawah ini sadar. Tuh udah awal bermaksiat ya terus. Sadar ia daripada mabuk arak. Nah, maka diketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Sesungguhnya kencing ia di atas kainnya. Waktu itu tuhnya kan dalam keadaan mabuk, bakami segala macam dalam salawarai, dan badannya pun igat lawan najis. Padahal ia tercampak di atas bumi. Orang mabuk narannya nabrabahan binam igat awak. Lalu dia berpikir lagi di dalam kalam tuh bahasa orang Bali gelap. Nah, jadi tercampak malam berabahan di pinggir jalan dalam keadaan mabuk bakami bebarang. Lalunya terpikir, maka berkata ia pada dirinya, berpikir, kalah aku membinasakan umurku, ujarnya, di dalam maksiat. Aku ini sudah tua juga sudah, habis umurku awal bermaksiat aja. Sedangkan saudaraku di dalam taat di atas gunung sana dan ibadah. Maka aku masuk neraka, ujar si yang mabuk tadi nih. Maka aku masuk neraka, sedangkan ia masuk surga. Nah kan sangkaannya ya, kalau ujar yang mabuk tadi ini mau kayak ini aja terus aku masuk neraka, sedangkan sana aku di atas masuk surga. Kemudian berniat ia hendak taubat. Nah, taubat dan hendak berbuat ibadat juga serta saudaranya. Artinya bersama-sama hendak beribadah naik ke atas gunung mendatangi dan sanaknya nih. Nah, maka naik ia kepada saudaranya tadi di ke atas gunung atas niat taat dan ibadat. Artinya bertaubat. Niatnya naik ke atas gunung tuh hendak juga meninggalkan meninggalkan kemaksiatan, sebab masih di pasar aja kadang ngalih bertaubatnya. Lalu naik ke atas gunung, niatnya hendak taat dan beribadah setelah bertaubat. Dan turun juga saudaranya atas niat maksiat. Nah, saudaranya tadi turun niatnya maksiat untuk beremian, kan sudah berencana nih. Maka malam kada pulang tergelincir kakinya. Nah, yang di atas tadi naranya malam tergelincir kakinya, itu tambahi kak, hilang kaknya loh kata. Kakinya tergelincir, kakinya jatuh di atas saudaranya. Tergelincir kaki, tergulung taranjah dan sanaknya. Nah, taranjah berdua, yang seikung untuk menghadang, yang seikung turun, tergelincir, taranjah. Nah, maka mati keduanya, mati takajud. Keduanya mati. Jadi yang tergelincir, yang tertajun ke bawah mati, yang diranjah mati. Maka dihasarkan si abid itu, arti dihasarkan itu dihalau, dikumpulkan si abid itu atas niat maksiat. Nah, mati dalam keadaan niat maksiat. Padahal belum menggawi lagi maksiat itu. Dan juga dihasarkan yang asik, yang ahli maksiat yang di bawah tadi atas niat taat dan ibadah, padahal belum juga menggawi lagi ibadahnya. Nah, sayang bener loh kalau. Jadi kata kawa kita tuh mahargung niat kada bagus loh, bina mati. Maka dalam keadaan mati niat maksiat naranya. Itu kisahnya kayak itu diantaranya itu. Nah, hikayat didatangkan dengan seseorang nanti pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya, tulisan amalnya nih, catatan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya suratan tersebut akan pahala haji. Ada pahala haji, padahal sini kada berhaji. Dan ada pahala perang sabil, padahal sini kada umpat perang sabil. Dan pahala sedekah yang tiada ia kerjakan akan dia pada dunia. Nah, di dunianya kada berhaji, kada sampat. Imbah nintu pulang perang sabil kada umpat, bersedekah kada juga, tapi sekali di hari kiamat pahalanya itu ada. Pahala haji ada, pahala perang sabil ada, pahala sedekah ada. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Nah, ini lain catatan ulun Tuhannya, kada tepa huruf lah Jesiden. Nah, tiada aku berbuat sesuatu daripada yang demikian itu. Nah, maka firman Allah Ta'ala, jira Allah Ta'ala, ini surat engkau,
Artinya catatan engkau, surat itu catatan engkau. Dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji. Dahulu nyawa kan berniat bila ada harta hendak haji dan hendak bersedekah dan perang sabil. Cuma hartanya kadada. Dan aku ketahui akan benar niat engkau itu. Nah, jadi Allah ku nilai niat nyawa tu bujur, kada bagagayaan, dasar bujur. Maka aku berikan akan dikau pahala demikian itu sekaliannya. Nah, maka ini menunjukkan atas bahwasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Jadi hanya berniat sudah dapat pahala. Bahkan ujar guru bahari lah. Tapi ini dasar bujur niat, seandainya ada jalan dasar digawinya lah. Amun berniat haja tapi ada jalan kada digawinya, di dalam batakannya tuh lain. Kada termasuk. Nah, orang ini dasar berniat seandainya ada jalan digawinya. Nah, niatnya itu khairun min amalih. Sudah dapat pahala, bahkan khairun min amalih, lebih baik daripada amalnya. Kenapa lebih baik? Sebab niat itu orang kada tahu. Selamat dari riya. Sedangkan amal tadi bila digawi, bila kada tahan hati bisa riya. Nah, maka bila sudah riya beramal, kada ada juga pahalanya. Maka disebut oleh para ulama an-niyatu khairun min amalih. Bermula niat lebih baik daripada amalnya. Nah, banyak orang salah paham nih, mengartikan niat lebih baik daripada amalnya. Berniat aja kada beramal. Nah, luput Jon ini. Amun ada jalan digawinya. Nah, itu maksudnya. Dan jikalau tiada dikerjakannya akan dia sekalipun, maka sayogyanya bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagai-bagai kebajikan apabila kuasa atasnya. Jadi setiap kebaikan itu kita niatkan hendak menggawi. Apakah kebaikannya? Maka hendaklah seseorang berniat dengan menuntut ilmu itu. Nah, ini penting digarisbawahi. Nah, niat menuntut ilmu apa nah? Hendaknya seseorang berniat dengan menuntut ilmu itu pertama mengharap akan keridhaan Allah Ta'ala. Itu satu dulu, paling utama benar tuh. Mengharap menuntut keridhaan Allah. Arti ridha itu senangnya Allah tuh yang kita cari. Bila Allah senang lawan kita, ya sudah. Nah, dan yang kedua akan negeri akhirat. Nah, mengharap pahala di negeri akhirat itu maksudnya. Dan yang ketiga menghilangkan jahil. Nah, niat menuntut ilmu menghilangkan jahil. Niat menuntut ilmu menghilangkan jahil. Itu yang bujur. Daripada dirinya dan daripada orang yang jahil. Nah, jadi kita tuh bila menuntut ilmu niatnya supaya kita ampih jahil. Bila kita ampih jahil, kawa pulang memedahkan ke orang supaya orang ampih juga jahil. Itu maksudnya. Jadi niatnya supaya menghilangkan kejahilan daripada dirinya dan daripada orang yang jahil. Bah, bilanya sudah paham kan kawannya mulai jadi ke orang. Lalu orang tuh ampih juga jahil. Dan juga yang keempat menghidupkan agama. Nah, niatnya menghidupkan agama. Menuntut ilmu niatnya menghidupkan agama. Karena bahwasanya kekal agama Islam itu dengan sebab ilmu. Jadi ilmu itu yang membuat agama kita tadi jadi bujur-bujur tinggi, kekal. Dan tiada sah zuhud. Orang hendak zuhud kada sah. Dan juga tiada sah takwa, hendak takwa kada sah juga, melainkan dengan ilmu. Gaman tangan salah paham, dikira zuhud tuh kayak apakah? Lalu baju banyak pilihnya baju yang pengen berabit-rabit, pakainya yang berabit-rabit, atau diguntingnya supaya dipadahkan zuhud. Nah, ini luput nih, kadang-kadang ada ilmunya. Dikiranya aku zuhud tuh baju yang buruk-buruk, yang rabit-rabit. Rabit-rabit ketahu yang rabit di belakang kelihatan burit, malah tersalah pulang syariat. Dan berniat, ini yang keenam kah niatnya tadi? Yang kelima yang keenam, yang keenam lah. Yang keenam berniat mensyukuri atas nikmat iman dan akal. Nah, mensyukuri nikmat iman. Iman kita tuh Allah memberi. Padahal kita kadang meminta ya kalau disyukuri dengan cara menuntut ilmu. Akal itu Allah juga yang memberi, disyukuri dengan cara menuntut ilmu. Dan juga mensyukuri sehat badan.
Sihat badan disyukuri, kayak apa cara mensyukurinya? Menuntut ilmu. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Nah, supaya dimuliakan orang, jangan niat untuk ilmu tuh. Supaya dapat titel, jangan juga menuntut ilmu itu. Dan juga mendatangkan dunia, jangan juga. Supaya menuntut ilmu ini supaya dunia menyasar, jangan. Dan kemuliaan, dapat kemuliaan daripada raja-raja, jangan juga. Niatnya tersalah sudah kayak itu. Dan yang lainnya daripada urusan dunia. Maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut itu. Nah, jadi niatnya sudah salah, kada dapat fadilat menuntut ilmu. Nah, ini ilmu apa aja nih kajilah, niatnya dibujurkan kayak tadi. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya, karena tiada mencapai akan ilmu. Nah, kadangkala kita mendapatkan ilmu yang bujur dan tiada syafaat dengan dia. Artinya kadangkala bujur-bujur ilmu itu memberi syafaat lawan kita dan tiada berkah padanya. Ilmu itu kada berberkah. Ciri kada berberkah kita kadangkala mengamalkan. Nah, maka jasidin hendaknya kita memelihara segala adab, karena tiada mencapai akan ilmu dan tiada syafaat dengannya dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Ini penting juga. Setengah daripada adab adalah adab menuntut ilmu nih. Ini penting kita tahu nih, membesarkan ilmu. Ilmu itu dibesarkan. Dan ahlinya ahli ilmu dibesarkan, dihormati. Dan membesarkan gurunya. Nah. Dan setengah daripadanya yaitu membesarkan akan dia. Dan setengah daripada membesarkan, maksudnya diantara cara menghormati itu, jangan berjalan di hadapannya, di hadapan gurunya. Dan juga jangan duduk pada tempatnya. Tempat duduk paguruan jangan diduduki. Dan jangan memulai perkataan. Nah, lantih benar, jangan. Guru nak pandir sudah dibahasnya. Nah, itu jangan itu. Dan jangan membanyakan perkataan di hadapan sidin, jangan juga. Dan jangan juga tertawa-tawa di hadapan sidin. Nah, jangan juga, kecuali sidin tertawa. Mutabalon sidin. Nah, amun sidin pina, apalagi sidin pina sedih kita tertawa galak, nah, jangan itu. Melainkan dengan izinnya. Nah, amun sidin membawai tertawaan, berarti kan sidin mengizini, itu ada apa-apa itu. Atau ridhonya, nah sidin ridha. Dan jangan ditanya akan dia, akan si guru tadi, akan satu masalah pada ketika ia jemu. Nah, itu jemu nih sidin pina kauyuhan. Nah, jangan kita bertakun masalah. Dan jangan diseru, maksudnya dipanggil akan dia si guru dengan namanya. Besisi ya kita jangan naran guru amat mat ya. Jadi gurunya apa coy ya. Nah, ya kalau seperti jangan diseru akan dua ibu bapaknya dengan nama keduanya, sama abah mama kita jangan bersisi juga. Dan setengah daripadanya membesarkan adalah membesarkan kitab. Nah, maka jangan mengambil akan dia kitab melainkan dengan wudu. Nah, ini kita yang banyak besar kita malakan nih. Jadi kitab itu mengambilnya berwudu, menjapainya. Ini adab lah, kada wajib bang. Beda kalau Quran ya Allah. Karena bahwasanya ilmu itu nur dan wudu itu nur, maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wudu. Nah, jadi pemahaman orang tuh lebih dalam dapat ilmunya sebab wudu tadi. Dan jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Kitab di hadapan kita hunjurkan berarti ke situ, jangan. Dan jangan menghantarkan atasnya sesuatu, maka yaitu haram. Arti menghantarkan tuh di kitab yang daki di atasnya tukul kan misalnya, jangan. Amun sesambil kitab aja bandakan di atas ada bapak bersusun ini tukul asam acan dia bandakan di kitab bapak itu kada boleh itu mainakan dannya, melainkan karena hajat. Namun hajat lain masalah. Dan setengah daripadanya membesarkan ilmu itu yaitu membesarkan taulannya. Nah, kawan sesama menuntut ilmu kita besarkan juga, kita hormati. Jangan dipapak terus kawan, jangan. Yang bersekutu pada menuntut ilmu. Nah, sama-sama menuntut ilmu, kawan kita dihormati. Bahkan kita tuh disuruh bersangka baik, kawan kita tuh wali kutub. Kutub-kutuban. Artinya orang ini orang soleh, orang wali, gitu perasa kita.
Jadi kita menghormati loninya. Jangan kita tuh merendahkan bebel bandaran itu aja. Ada paham-pahamnya. Jangan gitu. Dan juga memeliharakan daripada perangai yang keji-keji. Dan memelihara orang tadi daripada perangai, atau perangai itu kelakuan yang keji-keji yang kada bagus. Dan menjauhkan dia dari yang sifat yang kada bagus tadi. Karena bahwasanya ia sifat atau perangai yang keji-keji yang kada bagus itu dihukumi anjing maknawi. Nah, anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang. Nah, jadi kayak itu contohnya. Malaikat kada masuk, sedangkan membawa ilmu itu malaikat. Kayak apa hendak masuk malaikat mun dalamnya ada anjing? Ah, kada ada anjing, mana anjingnya? Itu sifat yang keji itu ya anjing secara maknawi. Nah, makanya mun kelakuan kita kada baik, ilmu itu kada mau masuk. Melibas sajanya. Sebabnya membawa ilmu itu malaikat. Dan bahwasanya menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat. Ya kalau malaikat yang bawa ilmu itu wasitahnya tuh, perantaranya. Arti wasitah itu perantaranya. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada wara pada menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu disuruh wara juga. Arti wara tadi jangan sampai kita kada beadab lawan ilmu. Itu maksudnya wara dalam menuntut ilmu tuh. Jangan kada beadab. Ternyata kita kada wara, artinya adab banyak dilanggar. Nah, maka pada menuntut ilmu maka dibalakan akan dia. Arti dibalakan itu diberikan, diuji, dimusibahkan akan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara. Nah, bila kita tuh menuntut ilmu kada beadab, maka kita tadi dijulungi Tuhan salah satu dari 3 perkara ini. Nah, pertama, dimatikan akan dia pada ketika mudanya. Handap umur kada beadab lawan ilmu, handap umur. 1. Hanyar umur 17 mati. Atau jatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Maksudnya terusir. Andaknya tadi itu di ujung-ujung kada dimuliakan orangnya kita. Nah, gitu. Di tepi-tepi negeri maksudnya dihina. Orang yang menuntut ilmu juga, lulus juga sekolah, tapi hina, kada mulia. Gara-gara waktu menuntut ilmu, kada bujur-bujur beadab, hinanya. Atau dibalakan akan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Nah, lulusan pesantren menuntut ilmu alim, malah jadi susuruhan pejabat. Ujung-ujungnya dia pejabat inggih. Pejabat inggih. Ya kalau gara-gara apa? Waktu menuntut ilmu kada beadab. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih wara, niscaya adalah ilmunya itu terlebih manfaat, dan belajar pun terlebih mudah, dan segala faedahnya pun terlebih banyak. Nah, kayak apa cara wara menuntut ilmu? Adabnya dijalankan. Untuk jadi kada boleh kita menuntut ilmu itu lawan guru itu parasa tak paham kita pada perguruan. Jangan. Walaupun dasar bujur. Tak paham kita misalnya toh, jangan juga. Atau lawan kekawanan gitu juga, jangan parasa kita tak lebih harat pada kawan, jangan juga, termasuk ada badab. Kitab nah gitu juga, mandak jangan bebarang. Mandak kitab di lantai. Nah, jangan. Mandak apalagi termasuk pulpen pun hati-hati juga, jangan bebarang juga pulpen tuh yang ibah ditulis di kitab tuh. Nah, hati-hati. Wallahu a'lam. Sambung insyaallah. Dan setengah daripada warak itu batasi ciri-cirinya lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa malik maqasina waghfir lana ma madha wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.